Alhamdulillah, nahmadullah ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat hidayah taufik. Bisa kembali kita setelah 3 minggu, ya, setelah 3 minggu ijazah, bisa kembali kita lanjut berjumpa dengan antum dalam kajian daurah di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah ya ikhwan. Kamal ada seperti biasa, sebelum kita mulai ikhwan, bersama kita membaca niat ta'allum wa ta'lim lil Habib Allah bin Al-Haddad. Bismillah. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله من حسن النيات. Alhamdulillah. Baik, bismillah ya ikhwan. Dalam kajian Ar-Risalah Al-Jami'ah di akhir dars yang lalu kita membaca syurut sihhatus shalah. Kita sudah masuk ke babus shalah sekarang. Kita jelaskan bagaimana pola fuqaha merangkum kitab fikih. Jadi ada namanya fiqhul ibadat, ada namanya fiqhul muamalat. Ibadat dan muamalat. Di ibadat ini tertibnya fuqaha, mereka membuat tertib pembahasannya seperti arkanul Islam. Mulai dengan salat, kemudian puasa, zakat dan haji, wahakala. Nah, ketika mereka membahas salat, ma'ruf salat itu tidak bakal sah kecuali sudah punya wudu dulu, tidak? Maka dibahaslah perihal al-wudu, bersuci, perihal wudu, perihal mandi wajib. Wudu dan mandi wajib tidak bakal sah kecuali ada air yang suci. Dibahaslah masalah air, ya kan? Makanya biasanya kita lihat di kitab fikih itu pertama kali dibuka babul miyah, bab air. Dari air ke bab wudu, wudu bab najasa, juga bab al-janabah, mandi wajib. Itu namanya masuk dalam kategori babut taharah namanya. Ma'ruf indana fil hadis at-tahur miftahul shalah. Taharah adalah kunci untuk salat. Wahakala. Jadi dimulai dengan taharah. Setelah taharah selesai baru mereka masuk ke bab salat. Wahakala. Di sini kita barusan selesai dari bab taharah, ya. Kemudian kita masuk ke bab salat. Di sini ya kawan, di bab salat beliau membahas masalah syurut sihhatus shalah, syarat sahnya salat, enggak? Syarat sahnya salat. Ada beberapa syarat di sini. Ada 5 syarat yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah ma'rifatu dukhulil waqt, mengetahui masuk waktu, ya. Mengetahui masuk waktu. Kita sudah bahas tuh di perjumpaan yang lalu bagaimana kita mengetahui masuk waktu dan apa aja waktu-waktu salatnya, enggak? Muhakala. Salat itu terbagi menjadi 3 ya, Pak. Ada salat yang berkaitan dengan waktu. Ada salat yang tidak berkaitan dengan waktu, tapi dia berkaitan dengan sebab. Nomor 2. Yang ketiga ada salat yang kagak ada sebab, kagak ada waktu. Bisyakal am, semua salat baik pun wajib ataupun sunnah, bisyakal am. Kebanyakan sih memang salat itu berkaitan dengan waktu. Seperti salat 5 yang wajib, semua pakai waktu. Ada waktu mulanya, ada waktu habisnya. Zuhur mulainya kapan, habisnya kapan. Wa asr hakala, maghrib, wal isya, semua gitu. Juga sebagian salat sunnah kayak gini yang punya waktu, seperti salat sunnah duha contohnya, enggak? Mulainya dari terbitnya matahari dan tinggi sedikit seperti tombak dan sampai habisnya sebelum zuhur, duha. Hakala. Ada lagi salat witir, kapan salat witir? Mulanya masuknya habis salat isya. Sampai kapan? Sampai keluarnya salat isya. Terbitnya fajar shadiq, hakala. Qabliyah dan ba'diyah itu semua ada waktu-waktunya semua, tamam. Oke, ini yang pertama kan, salat yang mempunyai waktu, berpatokan dengan waktu. Ada yang kedua, salat yang berpatokan dengan sebab. Dia enggak menang waktu. Yang penting ada sebabnya, maka ada salat. Enggak ada sebab, enggak ada salat. Oke. Ini seperti apa? Seperti contohnya salat sunnah tahiyatul masjid. Ya enggak? Kapan waktunya? Kapan? Pagi, siang, malam, kapan aja. Sebabnya apa? Ente masuk masjid, maka disunahkan salat tahiyatul masjid. Sebab namanya ini. Salat yang berkaitan dengan sebab. Contoh lagi,
Salat istisqa. Kita minta hujan, udah lama nggak hujan, ya kan? Sunnah akhirnya bareng-bareng kita pergi ke lapangan tuh biasanya kan. Ada khutbahnya, ada sholatnya. Sholat minta hujan. Waktunya kapan? Pagi, siang, malam, terserah ente. Tapi ada sebabnya. Kalau sudah paceklik, sudah lama nggak turun hujan, maka disunahkan sholat sunnah istisqa. Contohnya lagi, sholat sunnatul wudu. Sholat sunnatul wudu. Ini wajib ya ikhwan, fadilahnya luar biasa. Sholat sunnatul wudu. Habis wudu, ya, selesai wudu baca doa, sunnah sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnatul wudu. Ini pahalanya. Ini dahulu Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau yang senantiasa habis wudu salat, habis wudu salat. Nabi SAW ketika beliau di peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW di alam di alam perumpamaan, melihat bagaimana orang masuk orang di neraka, orang alam perumpamaan di situ. Belum masuk neraka orang, belum masuk surga orang, tapi diumpamakan, namanya alam perumpamaan. Maka Nabi SAW ketika masuk surga mendengar telapak kaki Bilal. Mendengar telapak kaki Bilal. Dalam hal itu gar'ana alai Bilal. Mendengar suara suara sendal. Suara sendalnya Bilal yang sudah di surga. Bahagia. Pas turun, dipanggil Bilal. Ente punya rahasia apa? Kok sendal ente sudah di surga sekarang? Telapak kaki ente, sendalnya sudah di sana nunggu ente. Punya amal apaan ente? Ini bilang sama saya Bilal, ya enggak punya apa-apa ya Rasulullah, sama semua yang aku amali apa yang kau ajarkan. Enggak, pasti ada sesuatu. Nah, baru beliau bilang, "Na'am ya Rasulullah, sungguhnya aku tiap-tiap aku salat. Tiap-tiap aku berwudu, tidaklah aku berwudu melainkan aku salat 2 rakaat setelah wudu itu." Nah, ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang punya sendal sudah di surga sekarang. Wah. Namanya sudah selesai salat sunnatul wudu. Kapan waktunya? Kapan aja. Pagi, siang, malam, tengah malam, siang bolong, terserah. Tapi ada sebabnya. Ente wudu maka sunnah salat. Enggak wudu ya enggak sunnah salat. Wah, namanya salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Wah, nah, kebanyakan yang kayak gini salat sunnatul wudu, juga salat sunnatul istikharah, itu ya ikhwan bisa digabung. Ini yang ajaib. Bisa digabung. Contohnya waktu duha tadi jam 10-an, jam 9 gitu lagi di kantor atau antum lagi istirahat di rumah gitu. Antum wudu untuk salat duha ya. Habis itu antum ke musholla atau ke masjid kan. Itu bisa 2 rakaat ya. Gabungin tuh niatnya. Salat sunnatul wudu dan salat sunat tahiyatul masjid dan juga salat sunnatul duha bisa digabung. Bisa lebih, bisa lagi. Apa lagi? Istikharah masuk juga di situ. Apa lagi hajat, salatul hajat masuk juga di situ. Jadi 2 rakaat. Ada 5 niat di situ. Bisa ya ikhwan. Bisa nah. Tapi jangan panjang ya. Biasanya orang 5 atau 6 niat panjang. Allah. Batal lah ya. Enggak boleh panjang lebih dari 6 harakat. Lebih dari 6 alif. 12 harakat. Bisa kalau ini sudah terlatih, sudah terlatih 5 atau 6 niat, itu bisa dalam Allahu Akbar. Bisa banget. Makanya dikatakan dalam manaqibnya Ali bin Muhammad Al-Hafiz Al-Maulid, beliau bilang, aku kalau sholat 2 rakaat itu berapa niat? 1000 niat. Dalam 2 rakaat. 1000 niat dalam 2 rakaat. Gitu nih. Yuk, kita nyari 10 aja setengah mati. Apa yang bisa ya? Bisa digabungin ini. Enggak, beliau 1000 niat. Dalam Allahu Akbar 1000 niat di situ ya, ikhwan. Makanya dia bilang, rubba amalin galil katharat niyyah. Kadang-kadang ada amal yang kecil, amalnya simpel, tapi jadi agung gara-gara niat. Sebaliknya, ada amal yang wow, agung banget, tapi jadi kecil gara-gara niat juga. Sayang ya, ikhwan. Makanya orang-orang kalau itulah cara berbisnisnya para ulama dan para aulia. Dia main dari niatnya ini. Maka enggak. Amal dikit tapi niatnya banyak, jadi hitung semuanya tuh. Maka Wahai kata dia, niatul mu'min khairun min amalihi. Dia bilang, niatnya seorang mukmin itu kadang-kadang lebih bagus daripada amalnya. Niat tok dia, amalnya enggak. Bukan gitu ya. Ya, kalau niatnya benar-benar yang shadiq itu dihitung ya, ikhwan. Walaupun dia enggak beramal. Dilihat. Makanya ada riwayat fil hadis. Ketika orang dalam keadaan paceklik, kemudian ada orang miskin. Habis itu dia lihat gurun pasir gede, katanya, Allah ini kalau seandainya punya ani gurun pasir ini, kalau seandainya aku mempunyai segini daripada gandum, wallah aku bakal sedekah dengan segandum ini bagi orang kesian pada kelaparan.
Waktu dia di akhirat nanti, dalam hadis itu diceritakan Allah Ta'ala menulisnya pahala sedekah dengan sekian ton gandum. Dia bilang, ya Allah, kapan aku pernah kaya? Dia nggak pernah kaya aku di dunia, ya Allah. Katanya, enggak, ini pernah. Pernah kapan? Nah, pas diselidiki, ini dia nih. Gara-gara dia berniat untuk bersedekah dengan sekian ton gandum. Pak, waktu dia ngeliat apa? Padang pasir itu, ya Allah. Itu bukan pasir. Ditulis sama Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini bilang, kalau niat sudah bismillah, Anda pengen begini, itu ente masuk, sudah berpahala. Walaupun ente laksanakan atau enggak dengan syarat. Dengan apa? Dengan syaratnya niatnya benar. Niatnya, tekadnya benar. Artinya kalau seandainya memungkinkan dia untuk melakukan, niscaya dia bakal melakukan. Nah, berarti niatnya benar tuh. Tapi kalau cuma pengen pengen ntar begini, tahu datang tuh begitu kan? Enggak dilakuin sama dia, berarti ketahuan tuh niatnya bohong kemarin. Ini enggak itu. Ini kalau punya sekian, Anda bakal kasih si fulan. Enggak lama kemudian datang tuh sekian. Tadi nih intinya mau ngapain, mau ngasih si fulan, enggak jadi ya katanya. Nah, niat itu enggak dihitung tuh. Berarti niatnya enggak jujur katanya. Niat yang jujur yang dihitung adalah bila mana dia memungkinkan pasti dia akan melaksanakan. Nah itu dihitung langsung. Begitulah cara arifin, dia main niat ya. Makanya pintar-pintar berniat ya, Pak. Pintar-pintar berniat. Dahulu aslafun as-salihun, mereka berkata, salaf kita ini mereka mendidik anaknya untuk berniat sebagaimana mereka mendidik anaknya baca Fatihah. Begitu sih. Diajarin, nanti ngapain? Diajarin, dituntun cara berniat. Makanya pernah ada seorang arif minal arifin sama duduk sama anaknya. Habis itu ada orang ngetok pintu. Anaknya bangun, mau bukain pintu, bahagia. Di jalan di stop sama abahnya. Mau ngapain nanti? Mau buka pintu. Oke, niat ente apaan? Buka pintu itu. Iya buka pintu. Kalau aja dia tamu, kita sambut tamu gitu. Itu tok niat ente. Iya. Apa lagi? Ya untuk ikramud duyuf, untuk nyenengin kaum muslimin, itu tok. Sungguh, dibilang sungguh anak, kalau seandainya aku sekarang berada di keadaan kamu sekarang, aku sudah punya 100 niat untuk buka pintu itu. Mau gini, terus banyak. Contoh yang nyatanya, contoh begini. Ane bawa pulpen contohnya ya. Taruh sini pulpennya. Sengaja tampain sedikit. Niatnya apa? Contohnya. Cuma niat. Kalau seandainya dalam suatu majelis teman yang nggak punya pena, ane mau minjemin. Biar dilihat sama orang. Ane punya pena, biar kalau yang mau minjem, ane kasih. Satu. Kedua, biar ngingetin orang. Ngingetin ane sendiri. Ane senantiasa dalam keadaan menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Terus begitu. Padahal cuma ngapain? Cuma bawa pena tok, niatnya bisa begitu ya, Pak. Banyak. Terus banyak. Pintar-pintar berniat dan pintar-pintar kita memandang sesuatu. Masyhad tadi namanya. Dengan inilah banyak antar lipatan ganda. Alaf. Muter-muter jadi. Apa tadi ceritanya? Sholat tadi. Oh iya, jadi sholat tadi ya. Jadi ada sholat yang berkaitan dengan waktu, ada juga sholat yang berkaitan dengan sebab kayak tadi kan. Ada nomor 3, sholat yang kagak berkaitan dengan waktu, wala kaitan dengan sebab. Namanya apa? Namanya sholat sunnah mutlak namanya. Ada yang mau sholat apaan? Nggak tahu. Yang penting Allah Akbar. Pengen ngadep Allah Ta'ala. Bukannya sholat duha, wala witir, wala punya sebab, wala wudu, wala istikharah, ataupun hajah, ataupun anda sama sekali kangen sama Allah Ta'ala, pengen sholat. Tafadhol, ahlan wa sahlan. Disilakan. Sholat 2 rakaat. Masih muskil. Namanya salat mutlak. Wahakala ya ikhwan. Nah, ini yang kita sering dengar dahulu Imam Ali Zainal Abidin dan juga Al-Faqih Al-Muqaddam tiap malam salat 1000 rakaat katanya. Itu apa 1000 rakaat? Min salat 1000 rakaat ya. 1000 setiap malam begitu. Witir ya 11. Ya sama ba'diyah Isya 4. Habis itu ngapain? Nah, maksud ini. Salat sunnah mutlak yang enggak dikaitkan dengan zaman, wala dikaitkan dengan sebab ataupun tempat yang enggak ada batas bilangannya. Paling dikitnya 2 dan paling banyak enggak ada batas. Tafadhol berapa ribu serente. Wahakala. Wa Ali bin Al-Husain kullu lailin 1000 raka'ah. Musbilan min baini 'ainaihi dam'atan min ba'di nam'ah wa 'ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Itulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kullu lail 1000 raka'ah, tiap malam 1000 rakaat. Musbilan min baini 'ainaihi, senantiasa ia mencucurkan dari kedua matanya air mata demi air mata. Wa 'ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Itulah makanya dia dinamakan Zainal
Zainal Abidin. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati wulida min hadzal walad rajulun yuqalu lahu sayyidul abidin. Dan Nabi sallallahu ketika beliau menggendong Sayyidina Husain, anakku ini akan beliau punya anak yang dinamakan di akhirat nanti akan dipanggil dengan Sayyidul Abidin. Sayyidul Abidin. Berdirilah wahai Sayyidul Abidin. Mungkin dijulukan dengan Zainul Abidin. Wahai kata ya. Oke. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu ya, ma'rifatul dukhulil waqt. Di antara syaratnya salat, syarat sahnya salat harus masuk waktu. Baik. Sekarang kita akan masuk ke syarat yang kedua ya, ikhwan. Syarat yang kedua enggak panjang sih pembahasannya. Insyaallah juga syarat yang ketiga. Syarat yang kedua, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ana nafa'a bihi wa radha'ankum. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblati. Nah ini yang kedua. Wa yushtaratu dan disyaratkan untuk sahnya salat ya. Ini syarat sahnya salat kan. Jadi kalau mau salat harus semua ada ini. Dan disyaratkan untuk sahnya salat apa? Ma'rifatu mengetahui al-qiblati, arah kiblat. Kalau mau salat harus tahu di mana kiblatnya. Harus menghadap kiblat. Nah, ini syarat yang kedua ya, kawan. Oke. Tepat kemana kiblat kita? Aina qiblatuna? Ka'bah, jamil. Kiblat kita secara zahir ya. Qiblatul abdan, kiblat badan kita ke Ka'bah, ya enggak? Di Makkah sana, ya. Tapi qiblatul arwah, kiblat ruh kita ke mana? Ke Madinah kata ke Nabi SAW. Wahai kata. Al-Ka'bah adalah qiblatul ashbah. Wan Nabi SAW qiblatul arwah. Wahai kata. Kalau ruh menghadapnya ke Madinah. Tapi kalau badan untuk ibadah menghadapnya ke Makkah, ke Ka'bah, wahakadha ya kawan. Dia bilang was-sama, dan langit adalah qiblatud du'a, kiblatnya kita berdoa. Kemana kita berdoa? Gini ke atas. Kenapa? Allah di atas ya. Enggak, saya bilang. Kok kenapa ke atas? Ya kayak gini. Ini salat kemana? Ke Ka'bah. Allah di Ka'bah emang? Ya kagak. Ini kiblat. Bukan berarti di situ tempat tujuan kita, enggak. As-sama qiblatud du'a. Langit adalah kiblatnya berdoa, langit. Ka'bah kiblatnya salat, sono. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala, bukannya Allah ada di situ. Wahai kata. Jelas ya? Wahai kata. La ilaha illallah. Nah. Fa lazim kita ngadep kiblat ya, Pak. Menghadap kiblat ketika salat. Dari awal salat sampai akhir salat ya. Wahai kata. Kalau kita berpaling di tengah-tengah salat, batal itu punya salat. Jadi lazim ngadep kiblat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Tamam. Makanya ini penting. Waktu di Assalamualaikum pas salam kan kita noleh tuh Assalamualaikum ke kanan ya warahmatullah. Kedua Assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai ketika Assalamualaikum akhirnya sholatkan dengan mim tuh Assalamualaikum. Jangan sampai ente punya dada berpaling. Yang berpaling punya pala toh. Assalamualaikum pala toh yang noleh. Assalamualaikum wahakal. Dada tetap di sini ke depan ya Pak. Muskilah kadang-kadang kelebihan nih Assalamualaikum gitu. Pasti noleh ke kanan, bukannya pala atau yang lain, semuanya badannya noleh Assalamualaikum. Nah, enggak boleh, batal ya. Lesh, karena ngadep kiblat itu ya ikhwan, bukannya dengan pala tapi dengan dada. Syuf, patokan yang ngadep kiblat di salat bagi orang yang berdiri. Kalian salatnya berdiri, sama. Atau ente salatnya duduk. Itu ngadep kiblatnya dengan dada. Dengan dada. Pala ente noleh-noleh ngadep apa? Masih muskilah, enggak batal. Tapi sangat makruh. Sangat makruh. Noleh-noleh pas salat ataupun ngelirik kanan kiri. Itu makruh banget. Dada yang penting. Dada tetap di situ, Pak. Makanya pas Assalamualaikum tetap dada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetap si dada di sini. Jangan bergerak ya. Batal bisa, teman. Jadi kalau kita berdiri atau duduk enggak ada pakai dada. Oke. Kalau ente sholatnya berbaring, berbaring. Lihat, baringnya kayak apa? Rupanya. Kalau baring samping gini, mutajih. Baring ya sama dengan dada dan wajah dia bilang. Tapi kalau baring yang terlentang namanya istilqa ya kan. Maka menghadap kiblatnya dengan apa? Dengan telapak kaki. Walaupun kepala begini. Enggak syarat harus begini kepalanya, enggak. Orang terlentang tuh. Tapi kakinya itu harus dihadapkan ke kiblat. Nah, gitu ya, kawan. Jelas ya? Bahagia. Jadi kalau kita salat berdiri dan duduk, maka dengan dada kita hadap kiblat.
Tapi kalau kita salatnya muttaji', berbaring samping kanan, maka dengan wajah dan dada. Tapi kalau mustalgi, terlentang gitu, maka menghadap kiblat dengan telapak kaki. Wahakata. Itulah tempatnya bagaimana kita menghadap kiblat. Baik. Dalam mazhab Syafi'iyah, ini penting ini. Soalnya di sini banyak kita lihat di kalangan umum, bersyakal am. Di mazhab Syafi'iyah ya ikhwan,